Halo semua, salam sejahtera buat kita semua. Saya Amelia B.R. Aritonang dengan NIM H1051211014. Di sini saya akan menjelaskan mengenai conditional statement. Dalam pembuatan program, seringkali kita menemui kondisi jika, maka. Contoh, jika nilai kita lebih dari 70, maka kita tidak perlu melakukan remedial. Pernyataan kondisi atau struktur pemilihan percabangan adalah cara yang digunakan untuk mengambil keputusan apabila di dalam program dihadapkan pada kondisi tertentu. Jumlah kondisinya bisa 1, 2, bahkan lebih. Percabangan mengevaluasi kondisi atau ekspresi yang hasilnya benar atau salah. Berbeda dengan bahasa pemrograman lainnya, Python hanya memiliki satu statement untuk melakukan proses pemilihan, yaitu dengan menggunakan if. Di Python ada 3 jenis pernyataan yang digunakan untuk percabangan, yaitu 1. If. Pernyataan if terdiri dari ekspresi boolean diikuti oleh satu baris atau lebih pernyataan. 2. If else. Bila pernyataan if benar, maka blok pernyataan if dieksekusi. Bila salah, maka blok pernyataan else yang dieksekusi. Yang ketiga, if else. Disebut juga if bercabang bila ada kemungkinan beberapa kondisi, bila benar maka digunakan pernyataan if, atau if, else. Agar lebih jelasnya, kita dapat membuat contohnya. Contoh dari statement if, dan else. Contohnya nilainya 70. Jika if nilai lebih dari 90, maka kita print selamat Anda lulus. Elif nilai lebih dari 80, maka di print Anda masuk ke daftar tunggu. Elif nilai lebih dari 60, maka kita print silahkan lakukan perbaikan. Dan else, print silahkan coba lagi. Di sini saya kasih nilainya 70, maka hasilnya adalah silahkan lakukan perbaikan. Kalau saya buat nilainya 80, 95 saja. Jika saya buat nilainya 95, maka hasilnya selamat Anda lulus. Mengapa selamat Anda lulus? Seperti yang saya jelaskan tadi, jika nilai if benar, maka if yang akan diblok. Namun jika nilai if salah, nilai elif dan else yang akan dieksekusi. Di sini nilainya 95, hasilnya selamat Anda lulus. Jika saya buat di sini hasil nilainya saya buat 85. Maka hasilnya Anda masuk ke daftar tunggu. Dan jika saya buat nilainya di sini 60, maka hasilnya akan silahkan coba lagi. Mengapa demikian? Karena nilai if dan elif salah, maka nilai else yang akan dieksekusi. Yang pertama tadi kita akan membahas mengenai percabangan, yang kedua kita akan membahas mengenai perulangan. Perulangan dibagi menjadi 3, yaitu ada dia break, continue, dan pass. Untuk perulangan bersarang atau nested loop, perintah break yang ditempatkan di dalam blok perulangan bagian dalam hanya akan menghentikan blok perulangan bagian dalam saja. Blok perulangan bagian luar akan tetap dilakukan secara normal sesuai kondisi yang didefinisikan. Yang kedua, ada dia contoh perintah continue. Mirip seperti perintah break, hanya saja jika dalam perintah break perulangan langsung berhenti, untuk perintah continue, perulangan hanya melewati satu kali proses, iterasi saja. Yang ketiga ada pass. Di sini pass berfungsi hanya untuk mengkonstruksi sebuah loop. Agar lebih memahami, kita akan buat contohnya. Di sini kita akan memulai contoh dari perintah break. Sini saya buat contohnya for i in rank 1,5. If i is 3, break print nilai setelah break dan print nilai saat ini adalah. Maka hasilnya seperti ini. Mengapa seperti itu? Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, perintah break akan memberhentikan suatu perulangan. Kedua, saya akan membuat contoh dari continue.
continue. Continue. Maka hasilnya seperti ini juga. Mengapa seperti itu? Sama halnya dengan break tadi. Hanya saja continue akan melakukan 1 kali perulangan. Dan yang kedua, pass. Kita akan ganti menjadi pass. Hasilnya seperti ini. Nilai setelah pass. Nilai saat ini adalah 3. Mengapa seperti ini? Jika pass, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kalau pass hanya akan untuk mengkonstruksi suatu loop. Namun, continue dan break akan memberhentikan suatu perulangan. Demikian contoh yang saya buat dan penjelasan yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat.